Jadi kalau Trump yang menang karena akan bermusuhan terus dengan Tiongkok, mungkin beberapa perusahaan di Tiongkok akan lari ke Indonesia salah satunya. Kalau tidak kalah dengan Vietnam dan Kamboja. Dan mungkin kalau Biden yang akhirnya terpilih nanti, ya Indonesia harus waspada. Kenapa tiba-tiba harus podcast ini? Ini podcast menurut saya timingnya sangat penting karena pas pemilihan Presiden Amerika dan tema kita yang beberapa bulan lalu yang bicara soal Amerika lawan Tiongkok itu termasuk yang populer. Dan saya melihat banyak media-media di Indonesia itu semuanya bingung menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kalau ngelihat koran atau ngelihat TV di Indonesia itu semua ini nggak ada yang paham Pak. Karena itu hari ini disediakan peta ini. Jadi tadi malam saya minta teman-teman podcastnya Abah ini harus soal ini karena ya kita berdua punya pengalaman banyak di sini dan supaya bisa memberi pemahaman yang lebihan lah karena kan ini juga penting buat orang Indonesia karena kalau di Indonesia pemilihan di Amerika ini sampai terjadi di Indonesia entah apa yang terjadi di negara ini mengerikan tanda kutip mengerikan sekali betapa ketatnya bagaimana hanya jumlah orang yang bisa menentukan presiden itu kalau dikumpulkan itu tidak sampai satu DPL Arena itu maksudnya bagaimana dari sekian ratus juta suara nanti penentunya mungkin hanya sekian ribu itu yang. Jadi yang merah ini Trump. Ya, yang merah ini Trump, yang biru ini Biden. Tapi beredar di medsos bahwa semua ini warnanya yang menang adalah semua warnanya hijau. Dan itu berarti yang menang Tiongkok. Jadi nggak ada yang merah menang, nggak ada biru menang, yang menang hijau. Ada banyak sih kan katanya mulai muncul guyonan-guyonan lucu tuh katanya. Biden tuh bukan orang Amerika, katanya itu orang Madura, itu orang mana. Jadi dari ramainya Amerika ini muncul berbagai macam guyonan ya. Untuk yang di luar Amerika kan ini seru, lucu. Saya kayak nonton pertandingan basket gitu. Jadi dan ada katanya Tiongkok sudah pasti sejak masih dihitung itu Biden yang menang. Tulisannya kan Biden kan. Karena apa? Di RRC sudah disambut dengan memberi nama satu kota namanya Forbidden City. Ya, jadi memang ini ya saya ingin orang lebih paham juga karena saya yakin Abah bisa menjelaskan ini. Saya mencoba sebisa saya, Abah saya yakin bisa memberi perspektif yang menarik. Kebetulan saya sudah menjelajah semua ini termasuk ke sini dan ke sini. Sudah menjelajah dan tidak hanya ke kota-kotanya tapi sampai ke desa-desanya. Ya, dan ngomong soal kota dan desa, merah dan biru ini belum menggambarkan bagaimana Trump lawan Biden ini bukan sekedar merah lawan biru gitu, tapi juga kota lawan desa. Ya, betul. Konservatif lawan liberal, tapi liberalnya sendiri juga bukan liberal seperti yang kita bayangkan kayak gitu. Jadi sampai ini hari Jumat kita syuting ini kita buat mepet sebelum tayang karena. Jadi yang belum jelas masih ada berapa negara bagian? Yang belum jelas ini sebenarnya peta ini juga masih bisa berubah lagi sebenarnya kayak gitu. Yang pasti sebelum pemilihan yang banyak dilingkari kan Pennsylvania karena ini tempat ini 20 suara. 20 kursi istilah saya. Ya, 20 kursi, 20 electoral college. Kemudian yang lainnya ini swing state. Kalau Pennsylvania ini sekarang posisinya sebelum kita jelasin mana yang swing state, swing state itu kan negara bagian yang tanggung gitu. Mungkin perlu dijelaskan dulu Pak, kenapa kok Amerika milihnya kayak gini? Ini yang saya sudah 3 hari ini sangat lelah menjawab kenapa Amerika tidak memilih langsung, tapi pemilihannya tidak langsung. Ini saya juga ingin kenapa, dan ini kan podcast Abah yang mungkin bisa membantu. Jadi mungkin Abah bisa menambahkan. Ini lebih pada filsafat demokrasi sebetulnya. Jadi kalau one share, one vote seperti yang dilakukan di Indonesia, itu kalau diterapkan di Amerika, maka negara-negara seperti Wyoming, Idaho, Utah, ini seperti nggak dianggap. Karena penduduknya sedikit. Ya. Jadi berarti kalau pemungutan suara langsung seperti di Indonesia, ibaratnya Amerika itu hanya ditentukan oleh California, New York, Texas, sama New York. Ya, sudah itu aja. Atau Illinois, udah itu aja. Illinois dan Florida. Ya. Sudah. Nah, berarti negara-negara yang lain itu tidak ada artinya karena itu mereka
dulu waktu proklamasi itu sekaligus ditentukan bagaimana cara keterwakilan. Karena Amerika ini kan bukan Amerika Serikat terbentuk dulu, baru ada provinsi atau negara-negara bagian. Tidak. Amerika itu ada negara-negara bagian dulu, baru mereka bersatu menjadi Amerika Serikat. Karena itu negara-negara bagian yang sudah lama eksis, dia nggak mau tenggelam. Misalnya ada negara kecil, negara bagian Delaware. Itu tempatnya Biden. Itu kecil sekali, kalau voting ya pasti tenggelam. Padahal dia pelopor pembentukan Amerika Serikat. Nah, sehingga karena itu ada kompromi-kompromi. Dan untuk mengkompromikan cara pemutusan suaranya seperti apa, itu 6-7 tahun waktu itu. Jadi setelah proklamasi, kemudian perwakilan-perwakilan duduk, kemudian merumuskan, diskusinya itu 6-7 tahun. Dan itu baru diputuskan, akhirnya disepakati seperti sekarang. Ya sudah, jumlah penduduk juga dipertimbangkan, tapi jumlah wilayah juga dipertimbangkan. Misalnya Nebraska, hanya 3 kursi kan? 5 kursi, hanya 5 kursi. Sementara California 55 kursi. 55 kursi. Dan itu bisa berubah tergantung pertumbuhan populasi. Jadi kalau populasinya bertambah, suaranya bisa bertambah. Gitu. Jadi ini cuma 5 kursi. Nah, itu pun jadi mungkin perbandingannya mungkin kayak Texas ya. Texas ini kalau dilihat wilayahnya jauh lebih besar daripada California. Tapi dia 38 kursi. Ya karena penduduknya kalah sama California. Ya. Dan ini kenapa petanya bisa merah birunya seperti ini? Ini karena terkait dengan sejarah lama, yaitu sejarah tahun 1700 sekian itu ketika terjadi perang saudara atau di sana disebut perang sipil. Nah, waktu perang sipil itu kenapa terjadi perang sipil? Dan sampai sekarang perilaku pemilihnya itu masih mencerminkan sebelum perang sipil. Jadi dulu negara-negara yang merah ini, ini bukan yang ke sana ya, ke sini ya? Yang dari sini ke sini. Ya, dari Missouri ke sini. Ya, dari Missouri ke sini. Ya. Itu dulu mereka ini 13 negara bagian itu mau merdeka, tidak mau lagi ikut Amerika Serikat. Karena apa? Karena yang di selatan ini membolehkan budak. Perbudakan. Ya, budak itu boleh. Ya. Mempunyai budak itu boleh. Ya. Yang orang-orang utara ini itu di sana itu tidak mau ada budak karena mereka manusia kok ada budak, dan budak itu bukan karyawan loh, budak itu milik. Jadi kayak barang gitu, bisa dijual belikan, bisa digaji, bisa tidak digaji, suka-suka itu barang sudah dibeli. Nah, waktu itu perang, ada yang mau budak, yang di selatan ada yang tidak mau budak. Nah, kemudian kenapa utara ini tidak mau budak? Kok selatan kok dia marah? Kan mestinya Bahno yang mau budak ya silahkan, yang nggak mau budak juga silahkan. Kenapa yang tidak mau budak ini harus di selatan budak harus dihapus? Kenapa? Karena ini motifnya ekonomi. Nah, orang utara itu merasa secara ekonomi akan kalah terus dengan orang selatan, karena orang selatan bisa membuat perusahaan besar-besar karena apa? Biayanya murah. Dan waktu itu kan faktor tenaga kerja itu kan penting karena perkebunan, peternakan. Nah, orang utara ini enak, orang selatan ini bisa bikin perusahaan dengan biaya murah karena gaji pegawainya nggak digaji, Ada satu orang yang saya datangi, bekasnya itu punya budak 300 orang. Dan itu jadi presiden Amerika pada waktu itu. Nah, sehingga orang utara nggak mau. Akhirnya perang. Setelah perang, selatan kalah, menyerahnya di Virginia sana. Sini. Ya, di situ menyerah, kemudian kembali ke Amerika Serikat lagi. Dan termasuk debat lama soal electoral college sama direct voting itu juga terjadi karena itu juga, karena yang di selatan ini kalau ikut sistem suara langsung satu suara satu orang satu suara. Nah, dia punya banyak budak yang tidak punya suara waktu itu. Nah, budaknya kalau punya suara itu bisa merugikan mereka kan kayak gitu. Jadi yang namanya kulit hitam dulu sempat hanya dihitung 3/5 suara. Jadi tidak langsung satu suara, itu juga ada prosesnya lagi kayak gitu. Dan perempuan juga belum punya hak suara waktu itu. Belum punya hak suara ya.
Perempuan ini belum lama loh punya hak suara, baru 1900-an. Nah, jadi Amerika juga begitu kuno dalam hal hak asasi manusia. Jadi bahwa sekarang yang selatan ini pro republik, yang utara pro demokrat, itu masih ada sisa-sisa tidak mau dijajah utara, selatan tidak mau dijajah utara. Kalau saya ke Texas misalnya, keliling Texas, Oklahoma, Arkansas, itu di pinggir-pinggir jalan biasa dipasang bendera yang begini, ya, bukan bendera Konfederat. Jadi di Amerika itu dulu ada dua bendera, bendera yang kita kenal sekarang, sama bendera yang merah lalu ada silang bintang-bintang. Ya itu bendera yang negara yang mereka dirikan, namanya Confederate, ya. Konfederasi Amerika. Wah, negara Konfederasi Amerika, benderanya itu, dan sampai sekarang masih dipasang, begitu. Hanya dan itu banyak kalau misalnya balap, kan salah satu olahraga kebanggaan selatan ini kan balap mobil NASCAR itu. Jadi itu penontonnya banyak bawa yang bendera itu ya, dan itu yang tahun ini rame karena banyak dilarang dan lain-lain kayak gitu. Jadi lucu nonton event olahraga tapi benderanya bukan bendera Amerika tapi bendera Confederate kayak gitu. Ini kan kayak Barcelona. Ya, kalau kita lihat Barcelona kalau main lawan Real Madrid, bendera yang dikibarkan oleh supporter Barcelona kan bukan bendera Spanyol, Katalan. Bendera Katalan, karena apa? Mereka mau merdeka. Kurang lebih begitu. Jadi ya ini petanya, dan ini tapi proses pemilihan ini kan sudah 200 tahun lebih gitu. Jadi tapi nggak berubah ya. Banyak proses, berkali-kali saya baca udah berkali-kali pengen diubah, sempat lolos DPR-nya segala macam, tapi pada akhirnya kembali lagi ke sistem ini karena ya mungkin ini sudah berjalan dengan baik dan negara ini toh juga stabil selama 200 tahun, tidak ada goncangan apa-apa, jadi ya dipertahankan. Nggak tahu setelah tahun ini nanti seperti apa diskusinya, karena kan bisa dievaluasi terus ini. Nah, yang sekarang belum selesai penghitungannya itu Nevada, yang di sini ada Las Vegas. Kemudian Georgia, di situ ada Atlanta, di sini, ya. Kemudian North Carolina itu ada Charlotte, ya. Kemudian Pennsylvania itu ada Philadelphia ya. dan Pittsburgh. Ya. Nah, kalau lihat ini dulu empat ini dimenangkan siapa? Waktu Trump yang 4 tahun yang lalu. Ini Trump semua ini. Ya. Bahkan sebenarnya ini juga Trump. Itu itu Demokrat gitu. Oh. Itu Demokrat kalau nggak salah. Waktu itu Hillary menang. Iya, Hillary. Kalau nggak salah, ini bisa salah karena gesernya sebenarnya kemarin yang paling dilingkari sebenarnya Wisconsin sama Michigan ini gitu. Jadi kalau melihat peta ini sebenarnya Biden hanya perlu menang Arizona dan Nevada. Arizona sudah hampir pasti. Sudah hampir pasti. Nevada. Kalau sudah dapat Nevada itu total 6 kursi. Jadi udah 270. Jadi Biden sekarang ini saat kita bicara ini sudah dapat 264. Kurang 6 lagi. Kurang Nevada. Kurang 6. Sehingga kalau dapat 6 dari sini sudah selesai. 270, dan kalau Trump ngambil Pennsylvania, North Carolina dan Georgia, Trump 268. Jadi 270 selisih 268. Selisih 2 menang. Jadi kalau Trump ingin jadi presiden, Trump harus ngambil Pennsylvania, North Carolina, Georgia, dan Nevada dan Arizona sebenarnya. Dan Nevada cukup lah. Dan Nevada cukup. Ya, dan Nevada cukup. Nah, dan Biden cuma Nevada. Ya. Harus sweep dia ya. Tapi terakhir Nevada ini penghitungan suaranya seperti apa? Terakhir ini saya bawa live di sini karena kebetulan memang ini hari Jumat siang di Indonesia waktu Barat. Ini tutup harinya Kamis malam di Amerika. Tutup itu maksudnya penghitungan suara dihentikan. Iya, karena tengah malam. Karena tidur. Ya. Besok pagi dimulai lagi. Jadi itu dijaga. Dijaga dan terbuka kan sebenarnya, orang boleh melihat dan lain-lain kan. Dan live streaming. Live streaming juga orang boleh melihat. Ada beberapa demo yang nonton itu juga kayak gitu. Di Nevada situasi terakhir sampai Jumat siang waktu Indonesia ini 84 suara masih dihitung, jadi masih ada 16%. 84%. Persen masih ada 16%, dan itu Biden unggul hanya sekitar 20.000 suara. 10.000 suara, 12.000 suara. Mungkin nggak dikejar Trump di sini. Kalau kayak gini biasanya nggak ada yang berani gambling gitu. Tapi yang dikejar kan sebenarnya kalau buat Biden yang penting selisihnya 1% lebih. Kalau 1% lebih kan tidak bisa digugat untuk hitung ulang. Kalau di bawah 1% selisihnya itu bisa hitung ulang. Dan ini sekarang selisihnya 0,9%. Nah, Nevada ini
kalau Biden menang di sini sudah selesai. Biden yang jadi presiden. Biarpun 3 itu menang lepas, Trump. Nah, tapi Nevada ini kan kosong, nggak ada penduduk. Ini kan padang pasir semua. Hanya ada kota kecil satu di sini namanya Reno. Anda pernah pasti ke sini karena dekat dengan Lake Tahoe. Dan Abah punya favorit makanan Vietnam di Reno. di Reno. Kemudian ada satu kota besar sekali yang disebut Anda semua tahu Las Vegas di sini. Dan penduduk seluruh negara bagian Nevada ini 75% ada di satu kota Las Vegas. Di kawasan ini. itu ya. Iya. Nah, ini semua hampir semua pro Biden. Jadi kalau saya nggak khawatir, pasti menang Biden di sini. Yang dikhawatirkan sebenarnya Arizona, Bang. Meskipun sudah di-call Biden, tapi karena masih ada 10% suara dikejar, ini posisinya Trump ngejar di situ. Dan Trump, saya ingat Trump waktu pidato menjelang subuh itu tentang Arizona, dia mengatakan bahwa masih ada suara yang tidak bisa dihitung. Dan itu suara saya. Saya bisa menebak apa yang dimaksud Trump. Yang dimaksud Trump adalah di sini itu ada satu negara, dinamakan negara, namanya negara Navajo atau apa gitu. Itu negara adalah negaranya orang American Indian di sini. Native American sekarang. Ya, Native American di sini. Nah, ini untuk bisa mencapai kota itu harus naik kuda dan segala macam. Nah, dia bilang ini suara saya semua belum dihitung ini kata Trump gitu. Tapi udah selesai Arizona. Sebenarnya ini tapi kan yang namanya kubunya Demokrat kan pasti harus just in case kan harus dipikirkan Pak, karena apapun dari awal yang ramai sebenarnya ini kayak gitu, yang ditarget karena 20 elektoral itu, tapi ternyata yang sangat ketat sekarang di sini. Bagaimana situasi di Georgia? Ini kan sangat Trump kan mestinya. Seharusnya Trump selatan dan sebenarnya itu ada 30% kulit hitam. Jadi sebenarnya Demokrat sempat berharap dapat di situ agak banyak. Tapi ternyata ketika penghitungan itu sempat unggul jauh Trump, tapi terus dikejar. Sekarang Georgia hitungannya imbang, 49,4%. Hanya selisih tidak sampai 2.500 suara. Wow. Tidak sampai 3.000 suara. Dari total 5 juta suara, hampir 5 juta suara, selisihnya nggak sampai 3.000. Jadi bayangin 5 juta yang memilih, 5 juta lebih yang memilih, 5 jutaan lah yang memilih, itu selisihnya sampai kurang 1% masih. Itu selisihnya tidak sampai 1 whole A Senayan. Jadi, dan suara Biden lagi naik. Lagi ngejar, posisinya ngejar. Dan ini gubernurnya dan sekdanya dan lain-lain sudah siap-siap recount. Karena kalau di bawah 0,5% itu otomatis recount, jadi hitung ulang. Jadi di negara Georgia ini ada beberapa peristiwa belakangan ini yang antara kulit hitam dan kulit putih luar biasa. Karena di situ ada sebuah gunung tidak jauh dari kota Atlanta. Itu gunung itu berupa tebing gitu, tapi gunung beneran. Dan itu dihias dengan relief, dengan patung-patung yang dipahat di gunung itu yang menggambarkan perang sipil dulu. Dan pahlawan-pahlawan mereka adalah ya pahlawan separatis ini. Dan sampai sekarang masih eksis di sana dan masih semacam dipuja. Ini loh pahlawan-pahlawan kita dulu waktu mau merdeka dari Amerika Serikat begitu. Dan itu mau dihancurkan oleh orang-orang kulit hitam. Ya. Kalau buat orang Indonesia yang gampang jelasin Georgia itu apa gampang, Pak. Ini tempat Coca-Cola berasal. CNN berkantor pusat. CNN berkantor pusat dan kalau yang suka nonton film ini tempat syutingnya film-film Avengers itu. Bagi yang suka golf di situ ada lapangan golf yang terbaik di dunia. Jadi itu Georgia yang gampang kan itu kan maksudnya. Ya Coca-Cola itu dari sini asalnya kayak gitu. Nah ini luar biasa ketat, tapi ini mungkin ketat atau tidak nggak relevan kalau Nevada. Kalau Nevada sudah menang. Diambil. Jadi tapi kalau misalnya Arizona kan yang paling dikhawatirkan kan Arizona lepas karena posisinya Trump ngejar terus. Itu ya bagaimanapun dimaksimalkan semua gitu. Tapi kemungkinan besar ini lepas. Ya. Kantor berita AP Associated Press dan yang membuat Trump paling marah adalah kepada Fox News. Fox News ini kan TV yang sangat pro Trump dan sangat mendukung Trump dan dipakai Trump untuk ya gitu-gitulah begitu. Nah, tetapi TV pertama yang mengumumkan bahwa Arizona dimenangkan oleh Biden itu
Fox News. Trump marah besar sampai menelepon bos pemiliknya Fox News. Bagaimana ini? Sampai pendukung-pendukungnya juga demo-demonya mendemo Fox News. Jadi memang, itu di Amerika juga terjadi. Ya, jadi yang sudah menyatakan Arizona Biden menang itu kantor berita AP dan Fox News. Tapi sekarang semua media sudah mengakui. Enggak, New York Times belum, masih belum. New York Times masih belum. New York Times masih belum. Hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali. Karena ya dan sebenarnya ini ada kemungkinan di Wisconsin nanti ada recount juga karena selisihnya hanya 0,6%. Tapi Wisconsin selisihnya cuma 3.000 suara. Wisconsin saja. Ya, 3.000 suara. Scroll. Wisconsin. Selisihnya Wisconsin memang 0,3%. 1,3%. Ya. 1,3%. Jadi mungkin enggak ya. Karena saya sudah mengikuti pembicaraan di Wisconsin ini, sudah nggak mungkin digugat karena selisihnya 3.000. Sudah di atas 1%. Kalau Florida dulu kan selisihnya sempat cuma 300 suara tahun 2000 ketika George Bush menang. Jadi bagi orang Indonesia yang menarik ini tinggal dua, satu Nevada, karena ada Las Vegas, banyak orang Indonesia ke sana berjudi, dan Pennsylvania, karena banyak sekali orang Indonesia di sana, termasuk orang Surabaya. Bahkan ada gereja Surabaya yang berdiri di sana, namanya Gereja Betani. Saya pernah ke gereja itu. Dan di situ ada satu jalan di Philadelphia, itu satu jalan besar, panjang sekali. Isinya itu orang Indonesia semua, orang Tionghoa. Dan yang dijual itu apa? Ada onde-onde, ada rawon, ada rujak cingur. Jadi kalau mau cari begitu-gitu semua ke Philadelphia. Itu dan ngomongnya itu sudah Surabayaan, ngomong Indonesia. Mereka udah warga negara kan ya? Sebagian sudah, sebagian ya. Belum, sebagian milih sembunyi-sembunyi. Mereka kan nggak milih. Nggak yang warga negara? Yang warga negara yang dari Indonesia, saya hubungi beberapa teman, semua milih Trump. Ya, saya juga, teman-teman saya juga. Aneh, ini orang Indonesia kok milih Trump ya? Saya punya teman kuliah bareng, wisudanya duluan saya 1 semester, tapi kelasnya banyak yang bareng. Jadi dulu kalau misalnya masuk kelas, dia yang masuk, saya titip absen kayak gitu. Tapi dia nilainya bagus saya, Bah. Nah, anak Surabaya asli, saya pulang, dia tetap di sana. Saya sempat iri sama dia karena saya balik ke sana 2 tahun, dia sudah punya Mercy, sudah punya kondominium, karena orangnya rajin memang kerja. Anak Surabaya, dia sudah jadi warga negara, sekarang tinggal di Texas, dan dia milih Trump. Dan ada satu lagi tamu Abah yang sukses before 30 itu, yang kemarin, Chandra ya. Itu kakaknya kan juga warga negara sana dan memutuskan jadi warga negara sana solid itu tahun ini supaya bisa milih Trump. Wow. Jadi ini menurut saya unik juga karena saya punya banyak teman bule, Pak, karena saya SMA-nya di Kansas. Jadi ini merah banget, dari dulu merah banget, selalu Republik. Saya kuliahnya di California, di sana, di sebelah sini di Sacramento, di situ. Kira-kira. Itu biru banget. Jadi teman bule saya kan banyak di sana karena saya lebih lama di sana. Teman-teman bule saya semua milih Biden. Tapi teman-teman saya anak Indonesia yang jadi warga negara milihnya Trump. Jadi ini ada apa dengan dunia ini gitu. Tapi kalau dilihat surveinya memang yang milih Trump rata-rata mengutamakan ekonomi, yang milih Biden mengutamakan COVID memang kan kayak gitu. Jadi condong ada sosialisnya kayak gitu karena rata-rata teman saya ini kan sudah sukses di Amerika, penghasilannya sudah besar, sudah punya usaha kayak gitu. Jadi memang Biden akan menaikkan pajak. Itu sudah bukan rahasia kayak gitu. Bagi orang kaya. Bagi orang kaya ya, bagi orang yang sudah mampu. Orang kaya kan relatif, kaya di Amerika kan. Jadi buat yang berpenghasilannya sudah baik, memang enak ikut Trump karena pajaknya lebih enak kayak gitu ya. Tapi jadi prioritasnya memang ekonomi. Saya sudah susah-susah kerja kok dipotongi pajak lagi untuk membantu orang-orang yang nggak mau kerja ini kan ada kayak gitunya. Ya. Kemarin yang Trump sempat memuji habis-habisan adalah Michigan waktu pidato menjelang subuh itu. Dipuji habis-habisan karena 4 tahun yang lalu Trump menang di situ, tapi sebelumnya kan Obama yang menang. Trump berhasil merebut dari Obama, kemudian kemarin sampai menjelang subuh itu dia masih menang. Dan tiba-tiba ternyata Trump kalah di situ. Sekarang sudah biru. Jadi dua ini memang kunci buat Demokrat. Jadi karena ini yang dicuri Trump tahun 2016. Kecolongannya Hillary di dua ini. Tapi kenapa sekarang Michigan itu menang Biden?
karena peran orang-orang Arab dan Islam di sana. Jadi di Michigan itu banyak sekali orang Arab. Kira-kira ada 270.000 orang Arab. Saya waktu ke Michigan begitu mau naik taksi pasti sopirnya Arab. Dan bisa diajak ngomong, masih bisa diajak ngomong bahasa Arab. Bahkan salah satu sopir itu orang Irak yang dia bisa bercerita banyak tentang teori konspirasi bagaimana Amerika mengebom Irak dan seterusnya. Dan di situ ada anggota DPR Amerika yang Islam dari Michigan itu, ya Omar itu, ya wanita nggak pakai jilbab, tapi menang dia di situ, sehingga kenapa Biden menang di situ banyak dihubungkan dengan dapat suara dari Arab dan Islam di situ. Ya, karena Demokrat kan dalam historisnya atau memang dalam programnya memang kesetaraan ras itu salah satu daya jual. Jadi kenapa di Georgia ini punya harapan tinggi karena kulit hitamnya banyak di sini, jadi harapannya Demokrat di situ. Tapi yang lucu kan ternyata Latino nggak semua ke Biden kan, Pak. Yang di Florida ya. Yang di Florida ternyata ke Trump. Nah ini banyak teman saya juga nanya, orang Amerika itu Latinonya berapa persen, kulit hitamnya berapa persen sih? Jadi lewat sini saya ingin supaya ini supaya saya nggak perlu jelasin satu-satu kayak gitu. Jadi memang mayoritasnya kulit putih Eropa ya. Karena Latino juga ada yang dihitung kulit putih kayak gitu, kulit putih Latin gitu. Tapi sebenarnya Latin itu hampir 20%, sekitar hampir 60 juta orang kayak gitu. Kemudian kulit hitam itu hanya 13% sebenarnya. Hanya 13. Jadi lebih banyak Latino daripada kulit hitam. Asia hanya 5%. Asia hanya 5%. Jadi suara Latino itu yang sempat dikejar, apalagi isu ras dan lain. Tapi ternyata belakangan banyak membahas soal kenapa Latino ini juga cair ternyata. Enggak semuanya ke Biden, malah ada yang ke Trump. Dan Latino paling banyak di California, ini Arizona, Sunbelt yang Arizona, perbatasan New Mexico sedikit, Texas sebelah sini, dan Florida. Jadi banyak sekali karena dari Kuba. Jadi ternyata ada yang memang belum dipastikan karena kan ini baru tahu sekarang kalau ternyata Latino itu pecah kayak gitu. Yang di Florida ini kebanyakan dari pelarian dari negara-negara sosialis kayak gitu. Dari Kuba ya. Jadi Kuba kan deket sekali. Hanya satu malam naik ke perahu. Jadi mereka bawah situ. Jadi isu Demokrat sosialis itu buat mereka sensitif karena mereka kan juga punya bisnis dan lain-lain kayak gitu di situ. Kalau itu begini. Kalau itu bahwa Amerika itu kan orang seneng kayak Rambo gitu kan, pokoknya perang begitu. Nah harapannya orang-orang yang bekas pelarian dari Kuba dan jumlahnya banyak sekali, itu pengen Amerika itu segera menjatuhkan pemerintah Kuba. Dan itu sudah 50 tahun nggak jatuh-jatuh. Nah waktu Obama menjadi presiden, Obama menempuh cara lain. Sudahlah, Kuba ini kita musuhi 50 tahun juga nggak jatuh-jatuh, tiwas rakyatnya sengsara. Rakyat Kuba ini sengsara sekali. Tapi pemerintahnya nggak bisa jatuh. Ya sudah, sekarang kita pulihkan hubungan diplomatik dengan Kuba. Karena itu Obama membangun kedutaan di Kuba dan Kuba membangun kedutaan di Amerika. Nah itu orang-orang Latino yang di Florida marah semua kepada Demokrat. Mereka sudah lari dari sana sekarang. Ya enggak, karena enggak mau menjatuhkan pemerintah Kuba, dan pemerintah Kuba itu yang dianggap menyengsarakan rakyat gitu. Nah pasti itu sulit sekali, dan saya kira ingatan itu akan agak abadi. Itu di sini ya. Jadi yang dulu kawasan Miami yang Anda kan barusan dari sana, dari Universal Studio. Anak-anak suka liburan ke sini karena ini tempat tempatnya ada Universal Studio tapi juga ada Disney World. Jadi yang belakangan yang suka nonton basket, hampir semua pertandingan NBA selama COVID itu di sini. Saya pernah ke dekat Miami sana karena waktu itu Amerika menemukan tinta untuk mesin cetak pertama yang terbuat dari kedelai. Jadi tintanya bisa dimakan gitu. Saya pengen tahu, saya ke sana waktu itu. Nah, kalau yang Latino yang di sebelah sana di barat memang condong ke Demokrat. Ya, Latino yang di sini ya. Ya, itu karena asalnya dari Meksiko. Termasuk kenapa itu Arizona menang, New Mexico menang. Jadi ini tapi dari inti ini semua ada yang naik. Berarti kan Amerika itu tetap cowboy itu. Maksudnya gimana? Ada yang bilang kayak gitu, Bang. Kan tetap cowboy. Kenapa? Ya, buktinya separuhnya kan tetap kayak gitu. Ya, cowboy atau enggak, memang kalau dilihat
pemilihnya ya Pak ya, ini kan rekor ya, rekor jumlah pemilih. Ini sampai detik ini saya bicara ini yang memilih Biden 73.400.000 lebih. Itu rekor dalam sejarah Amerika. Melebihi yang milih Obama dulu ya? Melebihi. Bukan hanya itu Pak, yang milih Trump itu 69.590. Ini juga menyamai yang memilih Obama waktu menang. Jadi yang memilih Trump yang kalah ini sama dengan yang memilih Obama waktu menang. Jadi ini berarti kan yang menunjukkan antusias ya, antusiasmenya luar untuk biasa. memilih, antusias untuk memilih. Mungkin juga karena digalakkan lewat pos itu ya. Karena COVID juga kan itu ya. Jadi dan ini hebatnya kan 100 juta, dan ini kan berarti hampir 150 juta pemilih kan ya. Itu 100 jutanya lewat sebelum hari H. 100 jutanya antara lewat pos atau milih duluan kayak gitu. Jadi itu kalau di Indonesia diterapkan kayak gimana kantor posnya? Jadi ini untuk pertama kali pada malam pemilu belum ada calon presiden yang kalah menelepon yang menang mengucapkan selamat. Belum pernah. Belum. Ini baru pertama sampai malam pemilihan itu tidak ada ucapan selamat dari lawannya. Padahal dari Amerika yang paling kita banggakan adalah hari itu juga seperti apapun sakitnya, yang kalah ini menelepon yang menang mengucapkan selamat. Namanya concession speech itu concession speech, jadi dan itu sebenarnya juga waktu tahun 2000 yang Al Gore kalah. Al Gore kalah ya. Itu sempat ditarik Bah concession speech-nya. Ya, artinya apapun waktu itu Al Gore sempat mengatakan selamat. Selamat ya. Ya. Jadi baru sekali ini belum ada yang mengatakan selamat. Dan kan ada yang nanya juga sampai kapan ini Srul gitu. Sampai kapannya sih ada plus minusnya, kalau memang pengen segera tahu ya mungkin belum bisa Jumat ini. Jumat waktu Amerika berarti Sabtu kita. Mungkin sudah keluar angkanya, tapi belum bisa diumumkan. Maksudnya belum bisa diumumkan secara resmi. Ya, karena semua ini kan belum resmi. Resminya kan nanti baru 1 Desember. Ya, kan harus menunggu saya kira nanti Georgia akan ada recount apapun yang terjadi kayak gitu. Mungkin ada yang recount yang lain. Siapa tahu mungkin Nevada akan. Menurut pendapat saya 3 hari lagi sudah tahu. Karena Nevada ini nggak sulit menghitungnya, karena sedikit sekali. Dan yang belum terhitung itu semua dari kota, bukan karena jauh, bukan karena terpencil, bukan. Karena banyaknya aja yang dari kota. Tapi kan semua antisipasi just in case, karena pengalaman tahun 2000 dan pengalaman tahun itu. Jadi dan ini beda sekali. Tahun 2000 itu selisihnya hanya 600 suara. 500-an ya. 600, kemudian dihitung ulang menjadi tinggal 300, dihitung ulang menjadi 1000 dan seterusnya, ruwet sekali. Nah, menurut saya sekarang tidak seruat tahun 2000. Seruat apa Mbak? Tetap akan selesai 29 November karena memang konstitusi begitu. Jadi seruat apapun hitung ulang. Misalnya diputuskan hitung ulang, itu maksimal 13 hari kayak gitu. Jadi enaknya di sana kan tetap bisa gugat, tetap hasil resminya tetap harus nunggu, tapi ya tadi 1 Desember kita semua sudah tahu siapa presidennya. Jadi cuman kan yang serunya adalah prosesnya itu kan. Karena kan bagaimanapun kan orang harus menghargai proses ini gitu. Jadi ada pertanyaan apakah di sana juga ada Mahkamah Konstitusi bagi yang nggak puas mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Di sana tidak ada. Yang memutuskan itu adalah Mahkamah Agung masing-masing. Mahkamah Agung masing-masing negara bagian. Kalau nggak puas baru Mahkamah Agung Federal. Tapi keputusannya final sekali. Nah, bagaimana dengan Hakim Agung yang baru saja diangkat Trump? Mungkin saja kalau dia profesional pada sidang-sidang untuk menentukan keputusan ini, dia tidak akan ikut sidang. Karena konflik interest ya. Karena masing-masing state ini kan punya kebebasan sendiri gitu. Dan kalau memang betul nanti skor akhirnya 270, 268 itu Pak, berarti kan pahlawannya Nebraska. Iya, karena Biden nyuri 1 suara di sini. Bayangin kalau 1 suara itu, kalau Nebraska ini disapu Trump, berarti kan 269. Saya kira ada beberapa pahlawan. Arizona pahlawan karena dulu Trump, sekarang Biden. Nevada pahlawan karena sisa 6 terakhir dia yang menentukan. Wisconsin pahlawan. Iya, karena tapi tetap butuh 1 suara dari Nebraska. Makanya kemarin ada guyonan katanya kota Omaha itu jadi Jomaha katanya. Karena meskipun menang Nevada, menang Arizona, menang Wisconsin, menang Michigan, kalau 3 ini lepas dia tetap butuh 1 suara itu di sini. Dari Nebraska ini. Dari Nebraska ini. Sepinya minta ampun sampai saya nggak mau bermalam di sana, nggak ketemu orang di sini. Kota terbesarnya namanya Omaha, tapi itu kantor pusatnya Walmart. Walmart di Arkansas apa? Kantor pusatnya apa itu orang terkaya di Amerika?
Warren Buffett. Warren Buffett. Iya, Warren Buffett ya. Ya, Warren Buffett di Nebraska, Omaha. Saya di sini hanya makan mie Vietnam, terus bablas lagi ke South Dakota. Jadi, ya itu jadi dia hanya 2 negara bagian yang boleh pisah electoral vote, banyak boleh memberi lebih dari 1 kandidat, tidak dipek semua kayak itu, diambil semua, yaitu Maine sama Nebraska. Di Maine ini 1 diambil Trump. Di Nebraska 1 diambil. Rasanya agak adil ya perasaan kita ya. Dan itu belum lama kok. Ini kira-kira tahun 1970. Ya, belum lama. Ini jadi kalau yang lain misalnya California, ini kan 55 kursi. Biarpun Trump hanya kalah 100 suara, diambil semua 55 itu oleh yang menang. Nah, Nebraska tidak mau begitu. Jadi misal di situ ada 5 kursi, yang menang sekali dapat 4, yang kalah juga diberi 1 begitu. Menurut saya kok lebih adil. Lebih adil ya. Mungkin ya makanya nanti setelah pemilihan ini kan diskusi soal electoral vote ini kan. Dan mungkin nanti akan ada beberapa negara bagian yang mengubah undang-undangnya karena ini kan bukan negara yang menentukan. Yang menentukan kan masing-masing. Kelak saya kira akan ada yang mengikuti gaya Nebraska dan gaya Maine karena dulu juga tidak 2, dulu hanya 1 juga. Terus kemudian diikuti satunya lagi dan saya kira nanti akan diikuti juga bahwa tidak winner take all. Yang saya nggak bisa bayangin ya Georgia itu nanti kalau memang selisihnya hanya nggak sampai 3.000. Tapi ya Florida dulu selisihnya nggak sampai 600, diambil semua kan sama Bush waktu itu. Tapi untungnya apa sih kalau Trump yang menang dan Biden yang menang? Nah, katanya guyonannya kemarin kalau misalnya Trump kan karena ekonomi dan lain-lain, kebanggaan Amerika, menghidupkan industri Amerika, jadi mengurangi outsourcing ke luar negeri segala macam. Berarti kan ya perangnya pasti dengan China, dengan Tiongkok gitu, apalagi tarif. Tarif itu kan ditunda-tunda, kalau dia menang mungkin itu akan dia gampang loloskan kayak gitu. Tapi itu kan juga peluang buat di sini kan kayak gitu. Jadi kalau Trump yang menang karena akan bermusuhan terus dengan Tiongkok, mungkin beberapa perusahaan di Tiongkok akan lari ke Indonesia salah satunya kalau tidak kalah dengan Vietnam dan Kamboja. Saya sudah pernah tanya Pak, jadi kan ini sudah setahun lebih yang lalu ya soal tarif 25%. Jadi waktu itu Trump mengajukan semua produk yang diimpor dari Tiongkok dikenai pajak 25%. Berarti kan dan sudah, tapi akhirnya kan berjenjang Pak, tidak semuanya. Nah itu kan karena saya suka sepeda dan lain-lain, itu saya sempat tanya ke teman-teman yang di industri sepeda, kenapa enggak? Ini kan peluang berarti, peluang untuk pesannya dari Indonesia bukan dari China. Jawabannya waktu itu dengan cepat ini, sudah terlambat sudah diambil Kamboja sama Vietnam. Iya, jadi saya tahu di Wisconsin ini ada perusahaan sepeda terbesar di Amerika namanya Trek, itu dia sudah buka pabrik di Kamboja sekarang. Jadi ya sudah. Karena itu saya sering ke Kamboja dan sering ke Vietnam untuk memonitor itu seberapa jauh kita harus bersaing sama mereka, memang beda sekali. Ya sudah, kalau Biden yang menang nggak ada untungnya kita. Nggak, kalau saya sih mungkin visa mungkin agak lebih gampang. Karena selama Partai Republik saya selalu diperiksa kalau masuk bandara kayak gitu, dan bukan berarti ya kita selalu memang kita harus menghormati proses due diligence masing-masing negara, tapi asumsi gampangannya adalah kayaknya kok visanya gampang kalau Partai Demokrat ya kayaknya. Kan mungkin kalau Biden yang akhirnya terpilih nanti, ya Indonesia harus waspada dengan Papua. Karena Demokrat ini kan lebih mementingkan hak asasi manusia, kemudian lebih mementingkan hak kemerdekaan, sehingga mungkin Indonesia lebih harus berjuang bagaimana memprotek Papua. Nah, Tiongkok juga harus lebih keras berjuang memprotek Tibet, memprotek Xinjiang, dan memprotek Hong Kong dan Taiwan. Wah, pekerjaan Tiongkok banyak sekali kalau Biden yang menang, karena yang harus dijaga banyak banget. Yaitu Tibet, Xinjiang, Hong Kong, dan Taiwan. Kalau kita yang harus kita jaga tinggal Papua. Kira-kira begitu. Oke, yaudah ya. Terima kasih. Ya. Oh, pakai ini, ada kopi baru nih. Ya. Kopi Wednesday ya.